Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta sahabat-sahabat di luar negeri sana, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami dari studio Radio RS yang ada akan menyumbangkan salah satu atensi dengan kalimat-kalimat tema adalah salah satu anak durhaka terhadap ibunya. Namun dengan sejalan dengan waktu, 10 tahun sudah anak durhaka tersebut pada saat meninggalkan rumah berusia 10 tahun. Ketika dia usia 20 tahun meninggalkan orang tuanya, kebetulan orang tuanya memang seorang janda, punya anak 2, yang satu sebetulnya anak yang di rumah. Dialah anak yang membangkang, bukanlah yang diusir oleh ibunya yang membangkang, tapi sebaliknya anak yang di rumah yang membangkang kepada ibunya. Tapi kenapa ibunya menuruti apa kata anak itu? Ketika itu, saat ibunya dilanda krisis ekonomi, hingga rumah pun pupuk reot hingga hampir rubuh, makan pun tidak mampu untuk memberikan makan pada anak satu-satunya. Sedangkan anak satunya diusir begitu saja ketika usia 10 tahun. Anak laki-laki bernama Jani. Namun pada saat anak yang bernama Jani, dia sebetulnya anak yang soleh. Ibunya salah menilai. Lantas dia karena diusir, dia ikhlas di hadapan ibunya. Dia meninggalkan, bahkan dia melanglang buana kemana saja, yang penting dia bisa menghidupi diri. Sekalipun usia 10 tahun, dia kemana-mana. Lantas dia dari rumah ke rumah mencari pekerjaan. Bagaimana dengan usia 10 tahun dia bisa menghidupi diri? Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga ada seseorang yang memelihara, katakanlah mengakui dirinya sebagai anak. Dia disekolahkan hingga sampai sarjana. Dia menjadi orang sukses. Akhirnya, sejalan dengan waktu, kenapa dia selalu dihati orang tuanya yang setelah mengusirnya? Lantas si anak tersebut berbicara kepada orang tua angkatnya. Orang tua angkatnya mempercayainya, dipersilakan untuk menemui orang tuanya. Barangkali orang tuanya ada sesuatu yang perlu ditolong. Ternyata pada saat itu si anak itu hadir di kampungnya, daerah pinggir kota adanya. Begitu si anak sudah gede usia 20 tahun, hampir semua warga tidak mengenalinya. Bahkan anak tersebut di lingkungan tersebut, kebetulan rumah orang tuanya dekat dari musola. Dia sempat numpang sholat di musola tersebut hingga sampai zikir selesai, sambil mengamati kondisi lingkup keluarganya. Ternyata apa yang dibicarakan oleh lingkup, si anak ini mengerti adanya bahwasanya mamanya perlu ditolong karena sakit-sakitan dan ekonominya sangat miris adanya. Sementara adiknya dibicarakan oleh banyak orang, si anak tersebut mendengarkan bahwasanya yang dibicarakan adalah tidak lepas dari adiknya sendiri. Sedangkan
kedapatan sakit-sakitan, sedangkan orang lain membicarakan bahwasanya anaknya yang kedua, yang terakhir selalu berbuat onar, padahal sementara ibunya sedang sakit. Disitulah yang membuat si anak ini merasa terpanggil dan tersentuh hatinya. Namun seorang jani masih memikirkan dua kali, apakah saya masih bisa diterima oleh orang tua saya. Sementara mendengarkan kabar dari berita lingkup secara tidak langsung membuat dia sedih. Orang tuanya sakit, anaknya pun yang kedua membangkang, bukannya membantu kondisi orang tua, usaha dan usaha, malah dia maunya enak, malah menuntut ibunya harus mencari uang untuk makan dia. Disitulah membuat si Jani merasa terpukul adanya. Lantas berbagai macam cara pada saat sholat isya, setelah dari musola, kebetulan seorang Jani selalu menyelinap di lingkup warga tersebut diam-diam. Alhasil sampai beberapa hari seorang Jani tidak dikenal oleh lingkup karena datang tiba-tiba sudah menjadi pemuda yang alim dan gagah perkasa. Disitulah seorang Jani diam-diam menyelinap di rumahnya. Namun dia tidak sanggup untuk menghadapi ibunya. Lantas berbagai macam cara dia mengirimkan makanan banyak termasuk amplopnya, membuat orang tersebut, ibunya bertanya-tanya. Bahkan anak kedua yang sebetulnya dia yang jahat, malah dia disanjung-sanjung pada saat ibunya sakit. Barulah merasakan si anak tersebut malah kurang ajar terhadap ibunya. Lantas seorang ibu mengatakan, "Nah, kamu makanan dari mana segini banyak di meja? Bahkan ada amplop uang banyak banget sini." Lantas si anak tersebut mengatakan, "Udah mak, makan aja. Uang banyak ini, ambil aja mak." Padahal diam-diam anak yang diusir, anak yang alim, dialah yang sudah sukses menjadi seorang sarjana, memiliki pekerjaan yang mapan. Diam-diam dia mengirimkan makanan, selalu mengirimkan makanan setiap malam bersama amplopnya. Seorang Jani belum kuat untuk menghadapi seorang ibunya. Disitulah karena sudah 1 minggu seorang Jani ada di lingkup kampungnya, akhirnya dia punya ide, datanglah kepada seorang ustadz untuk meminta pendapat. Singkat kata, seorang ustadz mengatakan, "Nah, kau orang alim, saya percaya. Datanglah, bicaralah apa adanya dengan ibu. Seorang tidak diterima. Kalau memang kondisinya ibunya memang dia tetap tidak memaafkan. Atas dasar dulu waktu usia kamu umur 10 tahun diusir. Kau ikhlas saja, jangan pernah membantah, suruh pergi saja. Tapi tetap saja kau harus memberi penjelasan secara baik-baik. Tapi kalau usaha kamu tetap gagal, kamu pergi dengan baik-baik pula. Tetap kamu bantu diam-diam seperti yang kamu lakukan, berikan makanan dan amplop. Nanti saya akan bantu," kata seorang ustaz mengatakan demikian. Sejalan dengan waktu, kurang lebih 1 bulan, seorang Jani masih melalang buana dan selalu datang di ustaz tersebut. Si ustaz selalu membantunya untuk istirahat di tempatnya. Lantas si ustaz akhirnya berkata kepada seorang ibunya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lantas seorang anak kedua yang katakanlah justru dia yang membangkang, dia bukan pintu. Pak Ustadz, waalaikumsalam. Silakan Pak Ustadz, masuk. Kata si anak kedua mengatakan demikian. Ibunya ada? Kata anak kedua mengatakan, "Ada Pak, masih di tempat tidur, ya lagi sakit." Lantas seorang ustadz mengatakan, "Assalamualaikum Bu." Lantas ibunya menjawab, "Waalaikumsalam." Ustadz, tumben
Ya, ini saya kepingin melihat kondisi ibu, katanya lagi sakit. Bagaimana bu? Entah, badan saya kayak remuk pada sakit. Bangun aja males, saya kepingin tiduran mulu. Gak tahu gimana, Tat. Saya seorang janda. Anak 21 saya usir. Yang satu malah membangkang. Bukannya yang bantuin orang tua, malah dia asik-asikan. Selalu marah-marah. Lantas si anak itu mendengarkan. Bohong, Tat. Si anak itu mengatakan demikian. Lantas Ustaz memanggil, nak, sini nak. Kamu belajar di tempat saya yang ngaji. Nanti di situ banyak teman-teman. Gak usah mikirin masalah bayaran. Kami tidak pernah memungut biaya bayaran. Saya senang kalau anak-anak ngumpul pada ngaji. Ya. Lantas dianya menganggukkan kepala. Lantas ibunya mengatakan, tuh dengerin apa kata Ustadz. Lantas seorang Ustadz menjelaskan, Bu, saya sebetulnya kehadiran ke sini mau membicarakan tentang masalah anak ibu yang diusir ibu dulu. Apakah ibu masih ingat? Oh, masih ingat, Tat. Bagaimana ibu menceritakan tentang masalah anak yang pertama yang diusir. Sedangkan ketika itu usia 10 tahun, Bu. Oh, setega-teganya begitu sih, Bu. Saya katakan demikian. Kata si Ustadz mengatakan demikian. Lantas seorang Ustadz bicara kembali. Coba terangkan, Bu. Sebetulnya begini, Pak, kata si ibunya. Ya, anak 10 tahun. Memang selisih 1 tahun sama adiknya. Adiknya 9 tahun, dia 10 tahun waktu itu. Berantem mulu kerjanya. Akhirnya saya tuh kesel saat itu. Gak tahu bagaimana. Saya marah berat. Akhirnya sejadi-jadinya saya mengusir si Jali. Kakak. Tapi saya menyesali, Pak. Ternyata anaknya saya manja-manjain. Yang kedua, adiknya malah kayak gini. Saya terus terang, Pak. Selama saya sakit, selalu memikirkan si Jani. Saya menyesali, Tat. Mohon solusinya, Tat. Lantas Ustaz memberi penjelasan. Ibu, memang tidak ada orang tua itu akan menyakiti anaknya. Barangkali ini memang sudah menjadi ujian buat ibu. Sekarang ibu sudah menyesali. Saya mau bertanya sama ibu, apakah ibu masih menerima anak yang diusir? Lantas ibu mengatakan, sudah pasti, Pak Ustaz. Karena saya menyesali, Pak Ustaz. Apalagi kondisi saya begini. Bagaimana si Jani nasibnya di sana, Pak Ustaz? Udah 10 tahun, Pak. Pasti dia udah gede. Dengan senyumnya si Ustaz menyampaikan, Ibu, apakah selama 1 bulan Ibu mendapatkan kiriman makanan amplop sudah tahu siapa yang memberikan ini? Lantas anak kedua dengan ibunya mendengarkan dengan serius. Ibunya mengatakan, tidak, Pak. Itu tuh adiknya bilangnya, katanya udah makan aja, duitnya simpen aja buat kebutuhan kita, buat berobat. Alhamdulillah, Pak Ustadz, dengan adanya uang itu tiap hari dikirimin makanan, saya udah mendingan, Pak. Tinggal sedikit aja. Kata dokter seminggu sekali suruh kontrol. Bahkan alhamdulillah duit itu saya kumpulin banyak, Ustaz. Lantas kita dengan senyumnya berbicara kembali. Apakah ibu merasakan dari mana
makanan itu yang dikirimkan dengan amplopnya. Lantas ibu mengatakan, hingga sampai saat ini saya belum tahu, nggak tahu, orang baik banget ya. Saya kepingin mengucapkan terima kasih, Tat. Ya Allah, orang ini baik banget. Sudah ngirim makanan banyak. Amplopnya juga duitnya banyak. Hampir tiap hari, Tat. Tiap malam ada aja. Tapi saya tidak tahu siapa yang ngirim. Tahu-tahu udah di meja. Pada saat saya bangun tidur, Masya Allah, samanya sama anak ini yang juga nggak tahu. Ibu jangan kaget ya. Selama 1 bulan, yang mengirimkan makanan dan amplop adalah anak ibu yang dibuang, yang diusir. Disitulah seorang ibu dengan anak yang kedua saling rangkulan, saling merangkul dan menangis. Betulkah itu, Tat? Kenapa usah tahu di mana ayahku? Nah, saat yang tepat, ternyata si Jani sudah mendengarkan dari awal di balik tembok di mana Ustadz berbicara dengan ibunya. Lantas Ustadz mengatakan, benarkah ibu mau menerima si Jani kembali? Lantas seorang ibunya mengatakan, betul, Tat. Tiba-tiba si anaknya hadir. Lantas seorang ustadz mengatakan, ibu, apakah ibu mengenali orang ini? Tidak, Tat. Terus si ustadz berkata kembali, nak, apakah kamu mengenali orang ini? Tidak. Dua-duanya, antara ibu dan adiknya si Jani, tidak mengenali bahwa itu adalah tidak lepas dari kakaknya dan anaknya si ibu itu. Lantas si ibunya, si ustadz yang mengatakan, ibu, coba perhatikan baik-baik. Apakah ibu merasakan getaran saat ini? Sedangkan ibu pernah merasakan membuang anaknya si Jani. Inilah anak ibu. Disitulah hujan tangis terjadi. Mereka saling berpelukan, menangis sejadi-jadinya. Si ibunya langsung minta maaf. Demikianlah saudara pendengar yang bahagia. Inilah sekelumit kisah nyata seorang anak yang bernama Jali. Di saat usia 10 tahun, ibunya menjanda, punya anak 2. Gara-gara kakak beradik berantem terus, ibunya sejadi-jadinya karena stres barangkali. Kakaknya yang tidak bersalah diusir mentah-mentah pada saat itu usia 10 tahun. Malah adiknya yang jahat, yang pada akhirnya di saat ibunya menerima tertimpa musibah sakit-sakit dan ekonominya juga benar-benar miris. Tepat sekali seorang Jani yang diusir menjadi manusia yang berguna dan sukses, menjadi seorang sarjana, memiliki pekerjaan yang tetap. Nah, disitulah seorang ibu baru membuka mata hatinya.
bahwa seorang ibu menyesali dengan perilaku-perilaku yang diperbuatnya mengusir anak yang tidak bersalah. Semoga dengan kisah kita yang ada ini dapat menambah wawasan buat kita semua. Saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, dan sekitarnya. Karena waktu jualah kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama. Tanya jawab seputar dunia lain. Semoga dengan tayangan yang baru saja disampaikan, riwayat hidup seorang ibu janda yang mengusir salah satu anaknya Jani pada saat ibunya tertimpa musibah kesakitan dan ekonominya miris. Tepat sekali hadirlah anak yang diusir, sudah dewasa, sudah sukses. Mudah-mudahan bermanfaat, kita ambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.